Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Radityo Wisnu, Stambuk C3011418479. Kali ini saya akan memparafrasekan materi mengenai tentang deskripsi heuristik ketersediaan, keterwakilan, penjangkaran, dan penyesuaian. Yang pertama, saya akan membahas tentang konsep heuristik. Kita membuat keputusan dan penilaian setiap hari jika kita dapat mempercayai seseorang, jika kita harus melakukan sesuatu, rute mana yang harus diambil, dan bagaimana menanggapi seseorang yang kesal. Jika kita dengan hati-hati mempertimbangkan dan menganalisis setiap kemungkinan hasil dari keputusan dan penilaian ini, kita tidak akan pernah melakukan hal lain. Misalnya, saat berjalan menyusuri jalan, kita melihat sebuah piano diikat dengan tali di atas trotoar. Tanpa menghentikan langkah, kita kemungkinan besar akan memilih untuk berjalan di sekitar area tersebut daripada langsung di bawah piano. Intuisi kita akan memberitahu kita bahwa berjalan di bawah piano bisa berbahaya. Jika kita membuat keputusan cepat untuk berjalan di sekitar zona bahaya, kita mungkin tidak akan berhenti dan menilai seluruh situasi atau menghitung kemungkinan piano jatuh pada kita atau peluang kita untuk bertahan hidup jika itu terjadi. Kita akan menggunakan heuristik untuk membuat keputusan dengan cepat dan tanpa menggunakan banyak usaha mental. Seringkali heuristik sangat membantu tetapi dapat menyebabkan kesalahan dalam penilaian. Ada beberapa kategori atau jenis heuristik. Yang pertama diantaranya ketersediaan heuristik, keterwakilan heuristik, dan penjangkaran dan penyesuaian. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iin Alpiani, Stambuk C30118463. Jadi di sini saya ingin menjelaskan sedikit mengenai bias heuristik ketersediaan, heuristik keterwakilan, heuristik penjangkaran dan penyesuaian, dan penerapan penelitian akuntansi. Jadi yang pertama di sini ada bias heuristik ketersediaan, di mana strategis ini yang membuat suatu penilaian berdasarkan seberapa mudah informasi itu dimasukkan ke pikiran seseorang. Nah, kedua ada heuristik keterwakilan. Nah, heuristik keterwakilan ini dia itu lebih mengarah kepada bias yang lebih gampang diprediksi dalam situasi tertentu. Nah, ketiga ada heuristik penjangkaran dan penyesuaian. Jadi penyesuaian individu itu karena adanya bukti baru ketika melakukan evaluasi bukti secara berurutan. Nah, fenomena pengaruh bukti ini muncul karena adanya interaksi antara strategis pemrosesan informasi dan karakteristik tugas. Nah, keempat ada penerapan dan penelitian akuntansi, yaitu keterbukaan yang menjadi salah satu alternatif strategis dalam memprediksi situasi pasar. Jadi sekian pemaparan saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kabulim Husin dengan stambuk C30118481. Di sini saya mau menjelaskan tentang yang pertama ketersediaan heuristik, yang kedua ada heuristik keterwakilan, dan yang ketiga ada heuristik penjangkaran dan penyesuaian, dan yang keempat ada penerapan dan penelitian akuntansi. Ya, di sini yang pertama saya mau menjelaskan tentang apa itu ketersediaan heuristik. Jadi, ketersediaan heuristik adalah cara berpikir seseorang yang berlebihan yang sifatnya belum dipastikan dengan benar akan terjadi. Terkadang pemikiran seperti ini menimbulkan kekhawatiran berlebihan sehingga pemikiran positif hari esok atau ke depannya akan hilang dengan sendirinya. Yang kedua ada heuristik keterwakilan.
Heuristik keterwakilan adalah proses pengambilan suatu keputusan yang dilakukan dengan cara melihat objek realita yang benar-benar terjadi sesuai dengan informasi yang didapatkan. Metode pengambilan keputusan seperti ini dampaknya pasti akan baik bagi perusahaan. Yang ketiga ada heuristik penjangkaran dan penyesuaian. Jadi, heuristik penjangkaran dan penyesuaian adalah pelaksanaan penilaian perilaku seseorang yang dilakukan sesuai dengan metode-metode yang sudah ditentukan. Cara seperti ini sangat membantu dengan efektif dalam penilaian perilaku. Dan yang keempat ada penerapan dan penelitian akuntansi. Penerapan dan penelitian akuntansi merupakan suatu metode ilmiah yang dilakukan sesuai prosedur formal yang dapat menurunkan hukum dan prinsip yang dapat mendisiplinkan ilmu. Dalam penerapan metode ilmiah ini merupakan seni dan bagian penting dalam teori akuntansi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Hernisa, stambuk C301-18430. Di sini saya akan membahas tentang heuristic availability, yaitu bias heuristik ketersediaan atau heuristic availability merupakan sebuah jenis kognitif yang seringkali dilakukan orang-orang saat melakukan penalaran dengan memperkirakan juga mengukur bentuk informasi secara berlebihan. Yang kedua ada heuristik keterwakilan, merupakan jenis kognitif yang dilakukan atau juga dapat dikatakan sebagai strategi orang-orang yang dalam penilaiannya berdasarkan kemiripan peristiwa atau berdasarkan informasi kejadian di masa lampau. Yang ketiga ada heuristik panjangkaran dan penyesuaian, yaitu heuristik ini disebut juga dengan focalism, yang mengacu pada kecenderungan orang untuk membuat keputusan dengan bergantung pada informasi pertama yang ia dapatkan. Yang keempat, ada penerapan dan penelitian akuntansi, yaitu keterbukaan menjadi alternatif dalam menilai pasar. Bias yang ditimbulkan heuristik keterbukaan adalah adanya kesalahan dalam ekspektasi nilai perusahaan. Terima kasih.